Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini ditindak lagi sudangnya. Kita selalu dalam kondisi apapun, alhamdulillah ala kulli hal. Oleh karena itu kesempatan untuk saya sudah mengatakan di depan hakim, suruh baca surat 17 ayat 36, jangan ikuti sesuatu yang tidak tahu. Tadi jujur hakim ketua mengatakan belum seluruhnya dibaca, artinya belum tahu semua yang kita maksud. Untuk itu Quran sudah perintah harus mengerti dulu. Kalau tidak mengerti, nanti pendengaran, penglihatan, dan hatinya dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intelektualitas dari Islam, sangat kuat, sangat dahsyat, sangat melampaui cara berpikir. Siapapun, ahli filsafat manapun, tidak mampu menandingi Al-Quran. Nah, dalam kesempatan sekarang ini, poin pentingnya adalah bahwa mereka mau menyampaikan bukti-bukti dalam konteks eksepsi ini. Saya bertanya serius, bukti apa yang mau dia bantah, misalnya tentang mobil SMK. Mana mobilnya? Mau bukti apa yang dia sampaikan? Mana buyback Indosat? Mana bukti bayar buyback Indosatnya? Sampai hari ini tidak ada. Padahal dulu dijual oleh Megawati cuma 5 triliun. Sekarang keuntungan dari Indosat udah sangat lebih dari 100 triliun. Oleh karena itulah bukti-bukti yang pasti mereka akan sampaikan gampang sekali dibantah. Karena fakta yang membantah bukan Egy Sujana, bukan tim lawyer TPUA, bukan prinsipal. Fakta hukum yang membantahnya. Memang belum ada itu semua. Juga TEA tentang tenaga kerja asing dilarang masuk, taunya dari Cina masuk terus dan melampaui batas kemanusiaan yang ada, karena hal-hal yang berkait dengan kehidupan sangat dilanggarnya. Nah, untuk itu sebelum saya closing statement seperti biasa dari singkat-singkat saja. Pertama, prinsipal dulu ya, supaya mengerti. Saudara Arif singkat jelas, kemudian Daeng sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Iksan, salah satu prinsipal yang tadinya relawan Jokowi, tapi sekarang kenapa saya menggugat? Mungkin banyak pertanyaannya itu. Seperti kita tahu, janji-janji yang telah diumbar selama ini tidak ada yang benar. Ada 66 janji. Dan ini hari juga membuktikan kami prinsipal sangat kecewa sekali. Sangat kecewa sekali karena sepertinya hakim yang jujur, yang benar akan diamputasi. Contohnya hakim kita selama ini diganti. Satu paket diganti ya. Dan hari ini hakimnya tidak lengkap. Katanya ada cuti. Padahal minggu lalu akan janji akan dibacakan dan akan dipelajari semua kasus-kasusnya ini. Jadi saya sendiri sangat kecewa. Jauh-jauh dari Makassar tiap minggu untuk menghadiri sidang, tapi apa yang kami dapatkan? Nol sama sekali. Itu aja dari saya. Sebagai rasa kecewaan saya ini hari, saya sangat kecewa. Jauh-jauh dari Makassar. Jauh-jauh dari Makassar, sangat kecewa sekali. Jadi benar, kejujuran dan kebenaran serta keadilan di Indonesia ini akan diamputasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Daeng, singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daeng Wahidin, salah satu prinsipal mewakili kaum buruh di Indonesia, bahwa terkait masalah kelanjutan sidang TPUA melawan Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, ini tadi yang disampaikan tadi oleh rekan saya sesama prinsipal di dalam ruangan, itu salah satu hakimnya cuti.
Nah, dan kemudian yang kedua, hakimnya dengan jujur mengatakan bahwa belum membaca semua gugatan-gugatan dan perkembangan-perkembangan persidangan kami sebelumnya. Jadi kami menganggap hakim belum mampu, belum sempurna untuk dapat melanjutkan persidangan. Nah, dalam hal ini tentunya kami selaku prinsipal yang disampaikan tadi rekan saya, Saudara Arif, memang kami keberatan karena sebelumnya hakim-hakim sebelumnya itu sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dan kami pun menganggap bahwa hakim sebelumnya itu telah melaksanakan persidangan secara jujur, benar dan adil. Nah, namun di tengah jalan diadakan pergantian, maka kami prinsipal juga punya hak yang sama. Jika di kemudian hari selama proses perjalanan ini negara, dalam hal ini pihak eksekutif atau siapapun yang berintervensi jalannya persidangan ini sehingga tidak berjalan secara jujur, benar dan adil, maka kami pun selaku prinsipal akan meminta pergantian hakim untuk hakim yang lama dikembalikan lagi untuk memimpin persidangan ini agar keputusan ini dapat diberikan kepada seluruh Indonesia secara jujur, benar dan adil. Itu penting. Ini kami tidak minta ganti-ganti material, uang enggak. Kami hanya minta kebijakan Presiden Jokowi ini pro kepada rakyat. Contoh satu terakhir, Omnibus Law terungkap di persidangan, ternyata perwakilan serikat pekerja tidak pernah menerima naskah akademik selama pembahasan undang-undang. Artinya Presiden Jokowi dan DPR RI telah memutuskan membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan peraturan pembuatan perundang-undangan. Ini termasuk kategori perbuatan tercela. Nah, untuk itu kami minta sekali lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila di kemudian hari perjalanan persidangan ini diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kami akan minta pergantian hakim. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai mama hanya mengingatkan kepada Bapak Presiden yang mulia, Bapak Joko Widodo, tolong buktikan bahwa tuntutan dan gugatan dari tim TPUA itu adalah salah. Dengan cara apa? Pak Jokowi hadirlah di persidangan. Dan kami sebagai mama, mewakili mama juga yang lain, menunggu kehadiran Bapak yang mulia di persidangan. Kira-kira begitu harapan kami. Tolong Bapak buktikan bahwa pemimpin adalah yang amanah, tidak berbohong, dan jujur, adil, dan bisa mengayomi rakyatnya. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah sama-sama tahu, kami minta rakyat mengontrol gugatan ini, karena ini untuk kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Kami di sini berjuang bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini benar-benar keprihatinan terhadap bangsa yang saat ini carut marut. Contoh, kita sedang bersidang seperti ini saja diganti satu paket. Masya Allah, memang kita tahu mereka punya kekuasaan, tapi kita juga mengharapkan ada kekuasaan Tuhan dan kekuasaan rakyat yang juga mampu berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini kami minta kepada Bapak Jokowi, tolong kalau bisa Bapak hadir dong. Ini tidak hadir, malahan terindikasi kami dalam gugatan ini terobok-obok. Tolong Pak, bantu kami juga, karena sayang dengan pemerintahan ini ikut menggugat, karena nggak mau pemerintahan ini loss, seenak-enaknya berpindah ke tangan orang lain. Bisa saja yang hadir hari ini sejuta TNI dari TNI yang dari Cina itu bisa-bisa akan menguasai daerah kita. Ini juga kontrol bagi kita rakyat dalam gugatan ini. Jadi kami minta TNI Tentara Merah itu kita juga hati-hati. Kami masih percaya pada TNI Polri di bangsa ini untuk mengamankan dan menyelamatkan negara.
Kami tidak perlu Cina, kami nggak perlu orang lain. Mereka tamu di bangsa kita, bukan bisa mendirikan posko-posko, mendirikan hal-hal yang tidak efisien dan tidak konstitusi. Dalam hal ini kami mengharapkan pemerintah, legislatif, yudikatif, eksekutif, ayo kita bersama-sama dalam gugatan ini demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi dan kelompok yang hadir pada persidangan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ayo bangkit bangsa Indonesia dalam kebenaran dan keadilan, dalam penegakan hukum yang benar dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, seandainya satu majelis hakim ditambah panitera pada minggu yang lalu tidak diganti, maka saya tidak ingin mengatakan hal ini gitu ya. Akan tetapi Institute for Criminal Justice Reform itu mengeluarkan artikel pada Mei 2015 bahwa masih banyak terdapat peradilan sesat, ya, yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi hakim sendiri. Apa itu peradilan sesat? Peradilan sesat adalah miscarriage of justice, ya. Dalam bahasa Belanda itu rechterlijke dwaling, yang artinya kesesatan hakim. Kami tidak ingin menuduh, ya. Kami tidak ingin memberikan cap yang tidak benar, akan tetapi indikasi atau simptom itu ada. Boleh dong curiga, yang penting jangan menuduh, kan begitu. Kita sudah mendapatkan majelis yang baik, yang mengakomodir semua yang kita butuhkan, akan tetapi tiba-tiba diganti. Ini sama seperti saya melihat kehidupan di bangsa Indonesia ini, ada orang yang menurunkan baliho, itu langsung dinaikkan jabatannya, tapi TNI yang sama, yang membela rakyat justru dicopot. Ya, jadi hal-hal begini ini kita alami setiap hari dan itu adalah fakta. Kami tidak menuduh, kami hanya memberikan kode, sinyal kepada penegak hukum, bahwa penggantian ini agak aneh. Saya 13 tahun beracara, Bang Egy puluhan tahun ya beracara, belum pernah mengalami penggantian sampai seluruh majelis hakim. Even termasuk PP-nya. Even ya, itu katakanlah sebagai mutasi ke daerah mana dan sebagainya. Ini sekaligus langsung ya. Bagaimana dia akan mengerti kasus tersebut jika tidak mempelajari secara benar. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, pelajari secara benar, pahami situasi kebatinan ya, dengan pokok-pokoknya itu jangan sampai salah. Saya agak panjang sedikit, mohon maaf, tambahan satu lagi Bang Egy. Kita tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais, meskipun benar ya, bahwa Indonesia saat ini bukan lagi Indonesia tapi Republik Mafia Raya. Ya, karena apa? Ada mafia daging, mafia tepung, mafia gula, mafia garam dan sebagainya. Atau kita tidak perlu lagi agak senang hati karena Bloomberg yang biasanya memuji-muji Jokowi hari ini mengatakan bahwa Jokowi salah satu pemimpin yang tidak baik di muka bumi ini dikarenakan kepemimpinannya. Tadinya selalu memuji loh sebagai pemimpin terkuat di Asia. Atau kita juga tidak perlu memperdulikan apa yang dikatakan oleh Profesor Kisore Mahbubani yang memuji-muji Jokowi sebagai the genius of Jokowi ya. Karena apa ya? Ternyata setelah diselidiki beliau ini rupanya adalah advisor bagi Golkar ya, seperti itu. Nah, jadi itu apa yang dikatakan itu tidak ada yang gratis ya. No free lunch ya, semua itu ada harganya. Terserah saja. Kalau begitu, apa yang menjadi dasar kami menggugat? Gugatan kita cukup satu, bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan tercela, di antaranya hukum yang carut marut, ekonomi yang carut marut, serta segala macam kebijakan yang tidak berpihak dan jelas pasti merugikan rakyat, serta adu domba, serta segala macam perpecahan di masyarakat. Cukup itu. Harusnya, maaf saya katakan, ya mohon maaf ini saran untuk tim advokasi beliau ya. Sudah tahu seperti ini sangat gampang untuk dipatahkan sebenarnya. Kalau mereka masih punya dignity, jangan mau menjadi kuasa hukum untuk beliau harusnya. Mengapa? Karena jelas-jelas ini melawan rakyat. Ya, nah oleh karena itu kembali saya katakan biarlah itu menjadi pilihan, dan kami TPUA bersama ketua kami yang tercinta Bang Haji Profesor Dr.
Haji Egy Sujana Mastal SHMSI memilih berada di pihak rakyat. Terserah walaupun para buzzer mengatakan rakyat yang mana yang kami wakili. Ya semua rakyat Indonesia. Bahwa hari ini hanya segelintir, kami juga rakyat. Ya, jadi jangan sampai kalian itu berbicara ngawur. Nah, oleh karena itu demikian saja saya katakan kami bersiap untuk sidang yang berikutnya, memantau dengan jelas, mata kami terus memandang ke depan dan kami akan terus menegak luruskan persidangan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kita mewakili rakyat Indonesia, bukan rakyat Cina gitu. Ya, siap. Dalam perspektif hukum, rakyat yang kita wakili termasuk pendukung Jokowi. Para cebong itu kita bantuin. Kan dia juga susah. Emangnya cebong nggak susah? Susah. Suruh bayar pajak, suruh ini, suruh itu, dan lain sebagainya, dibohongin dulu, dibohongi, itu susah juga. Hei para cebong, sadar, kami bantu kalian. Ya, juga tentu rakyat yang kalau mau dibelah, ya, dulu pendukungnya Prabowo kurang lebih 68 juta. Ya, Jokowi memang 75 jutaan lebih. Jadi dia katakan menang. Tapi itu kan satu bukti secara real ada 68 juta orang yang tidak suka, yang ingin ada perubahan. Itu fakta hukum, bukan klaim-klaim. Oleh karena itulah lanjutan dari peradilan sesat adalah contoh terbaiknya tentang Habib Rizik. Saya sudah katakan kepada Habib Rizik dalam konteks di dunia pers untuk supaya nggak usah lah ikutin sidang, pasti itu persarti sesat. Nah kita karena lawyer, saya mampu ngatasinya peradilan sesat itu dengan cara tadi. Bagus sekali, prinsipal sudah cerdas, bagaimana bisa mengganti hakim dan seterusnya begitu dan seterusnya begitu. Jadi sampai kapanpun tidak akan selesai kalau masih ada hakim yang berpihak kepada ketidakjujuran, kepada ketidakadilan, dan ketidakbenaran. Os Jubedil yang saya buat sebagai satu teori itu adalah objektivitas yang harus kita bangun, yang harus kita pikirkan sebagai satu bentuk metode berpikir. Bukan saya mengajarkan, bukan saya mendikte, tapi semua orang harus objektif, semua orang harus sistematis, dan kemudian toleran. Kami akan toleran jika pengadilan ini benar, maka tidak sesat. Kenapa kami tidak toleran? Karena pengadilan ini tidak benar. Itulah yang kami rasakan, seperti yang sudah disampaikan Ibu Kurnia, yang the best dalam konteks pemikirannya. Oleh karena itulah saudara-saudara, yang kita lakukan sekarang adalah satu penghancuran kepada kezoliman berpikir. Mulai dari situ, karena problem bangsa Indonesia adalah problem kemunafikan, problem yang